Lembaga yang konsen terhadap anak-anak yang hidup dengan HIV yang dilahirkan dari orang tua ODA di DKI Jakarta. Ia mendampingi anak-anak ini agar dapat hidup normal dan diterima masyarakat. Bagaimana tentunya perjuangan seorang Natasha Sitorus selama 10 tahun ini? Pemirsa, inilah Female Zone. Dan sudah hadir bersama saya Natasha Sitorus. Terima kasih Mbak Tasya telah hadir bersama kami dalam Female Zone. Terima kasih. 10 tahun bergabung dalam Lentera Anak Pelangi. Berarti dari awal banget nih, dari 2009 ya, di mana Lentera Anak Pelangi ini dibangun. Ya. Apa sih awalnya yang membuat Mbak Tasya sendiri mau gitu ketika awal diajak oleh teman ya pada saat itu? Waktu itu pas tahun 2009 memang punya keinginan untuk bisa bekerja di isu sosial dan memang punya ketertarikan juga sih untuk bekerja dengan anak gitu. Karena sebelumnya pernah punya pengalaman juga bekerja di lembaga anak tapi belum punya kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan anak-anaknya. Nah, tahun 2009 itu ketika ditawarkan, wah pas banget gitu kan. Jadi rasanya ini mungkin panggilannya nih untuk bisa akhirnya bekerja untuk anak-anak dengan HIV ini. Apa yang membuat dirimu begitu tertarik dengan dunia anak-anak, terutama dengan anak-anak yang memang terlahir dari orang tua yang ODA dan hingga akhirnya mereka menjadi anak-anak yang HIV di sini? Iya, isu HIV-nya sendiri sih sebenarnya memang sudah seksi ya, artinya sudah banyak sekali diperbincangkan. Kemudian yang saya tahu waktu itu mereka rentan mengalami stigma dan diskriminasi. Kemudian berpikir bagaimana dengan anak-anaknya ya, siapa yang kemudian peduli terhadap mereka dengan usia mereka yang masih sangat dini, kemudian mereka harus terinfeksi penyakit ini, lalu bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka ke depan, sementara kita tahu anak-anak itu kan masa depan bangsa gitu ya. Betul. Jadi waktu ditawarkan dulu saya pikir wah kenapa tidak gitu, belum ada orang yang melakukan pendampingan untuk anak-anak ini. Jadi saya ingin bergabung dan pada akhirnya ya di sini sekarang masih bersama sampai 10 tahun ini. Adakah rasa khawatir atau rasa takut di awal? Ya, kalau saya pribadi sih nggak punya ketakutan apapun karena memang udah banyak baca juga tentang HIV tidak mudah menular, artinya tidak melalui kontak sosial, apalagi anak kecil kemungkinan menularkan kepada orang dewasanya sangat kecil. Jadi saya nggak punya ketakutan, walaupun memang ya keluarga orang tua juga ada was-was juga gitu ya. Nanti gimana kalau main? Terus jangan-jangan kena HIV. Jadi itu sebenarnya adalah jalan saya juga untuk bisa memberikan edukasi kepada keluarga saya, kepada orang-orang terdekat saya gitu. Banyak juga yang tanya, kok kamu kuliahnya apa, kerjanya jadi kayak begini? Itu gitu. mungkin yang saya mau tanyakan. Tapi kenapa akhirnya dari yang jurusannya psikologi, kemudian akhirnya memutuskan untuk mendampingi anak-anak, gak sayang, kemudian kan orang akan bertanya seperti itu dengan jurusannya atau dengan sekolahnya. Saya pikir ilmu yang saya dapatkan di psikologi dulu itu tidak hanya harus dipraktekkan dalam dunia psikologi itu sendiri, artinya harus menjadi psikolog atau bekerja di sebuah perusahaan. Saya pikir anak-anak dengan HIV ini juga membutuhkan dukungan itu, sehingga saya ngerasa ya nggak salah gitu. Kenapa tidak ketika orang nanya, kok gitu, saya akan balas kenapa tidak gitu. Saya sih merasanya kebetulan kakek saya seorang pendeta, nenek saya adalah seorang bidan. Kemudian dulu mereka mengabdikan hidup mereka kepada kemanusiaan. Saya dulu mungkin punya cita-cita pengen jadi meneruskan kakek saya jadi pendeta, tapi mungkin tidak pernah kesampaian. Saya pikir pelayanan itu tidak harus selamanya lewat jalur agama atau apa, tapi juga bisa lewat melayani anak-anak dengan HIV ini. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh seorang Natasha untuk mendekati anak-anak ini terlebih dahulu? Di tahun 2009 itu mereka juga sebenarnya takut. Mungkin di satu sisi mereka berpikir ini orang-orang dari mana ya, jangan-jangan nanti status HIV kami diberitahukan kemana-mana nih, apakah ini mau memanfaatkan kami dan sebagainya. Tapi kami mencoba menjelaskan kepada mereka manfaat apa yang bisa kalian dapatkan ketika kami nanti mendampingi. Kemudian kenapa kami mau mendampingi, tujuannya apa.
perlahan-lahan mereka jadinya merasa bahwa oh ini memang program yang belum pernah ada sebelumnya dan ini yang juga justru dibutuhkan oleh anak-anak itu, karena tadi orang tuanya mungkin sudah didampingi oleh lembaga HIV yang dewasa, cuma anak-anaknya belum. Lalu terkait dengan tantangan yang lainnya, ya orang masih belum tahu ini apa. Jadi orang yang mau turut terlibat, memberikan dukungan, bantuan itu juga terbatas sekali gitu. Jadi memang di awal tuh perjuangan untuk bisa sama-sama memperkenalkan program ini, menyuarakan kepada masyarakat supaya mereka juga mau ikut ambil bagian, baik itu dalam dukungan support material maupun volunteer seperti itu juga tantangan buat kami gitu. Bagaimana Natasha meyakini anak-anak ini bahwa mereka itu aman ataupun kami ini akan melindungi kalian, dan juga meyakini masyarakat bahwa sebenarnya lembaga ini pun untuk melindungi mereka. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Female Zone. Kembali bersama kami dalam Female Zone dan masih bersama dengan tamu saya, Mbak Natasha Sitorus. Mbak Tasya, kalau tadi kan kita ada sebuah tantangan. Salah satunya juga bagaimana Anda meyakini anak-anak itu sendiri ataupun mungkin orang tuanya bahwa anak kalian bahwa akan kami dampingi dengan tujuan yang baik pastinya di sini. Bagaimana Anda meyakini orang tua ini, anak-anak dan juga masyarakat tentunya dalam hal ini? Jadi di awal program pendampingan kami itu memang sudah ada semacam surat perjanjian. Artinya ini adalah hal-hal yang akan kami lakukan, ini adalah layanan kami, apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi kewajiban kami, dan apa yang menjadi hak mereka. Di dalam perjanjian itu pun sudah dituliskan dengan jelas bahwa kami tidak akan mengeksploitasi anak-anak ini, kami akan melindungi, akan merahasiakan status HIV-nya sehingga tidak disebarluaskan atau disalahgunakan seperti itu. Dan kalau untuk anak-anaknya sendiri mungkin kan mereka nggak terlalu paham ya, artinya mungkin mereka tahu bahwa mereka HIV saja mungkin belum. Tapi ya kami tidak mau istilahnya memanfaatkan itu, anak kecilnya belum tahu ini, tidak. Karena kami juga harus membangun rasa percaya, rasa aman, rasa nyaman itu perlu dibangun agar mereka juga mau didampingi sama kami gitu. Sehingga memang kami tidak sembarangan untuk, misalnya untuk urusan sosial media, kami tidak berani sembarangan memajang wajah mereka, atau misalnya ada acara, kemudian kami biasanya harus memastikan apakah orang yang datang ke acara mendokumentasikan, termasuk misalnya pelibatan media di sana, mereka juga harus tahu bahwa ada kebijakan prosedur pelindungan anak yang kami terapkan di Lentera Anak Pelangi. Tadi Mbak Tasya sempat berbicara mengenai acara-acara yang dilakukan. Berarti ini terkait dengan program-program itu sendiri. Sebenarnya apa sih program yang ada atau yang diberikan oleh Lentera Anak Pelangi ini kepada para anak-anak ini? Oke, jadi kami punya 4 program utama. Yang pertama itu dukungan kesehatan dan nutrisi. Sebagian besar dari anak-anak ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi sebagian besar dari mereka juga sudah yatim ataupun yatim piatu, sehingga kecukupan gizi mereka itu kurang. Dan untuk itu kami memberikan dukungan berupa susu formula, multivitamin, makanan pengganti untuk membantu mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kami juga punya program, di dalam program dukungan nutrisi dan kesehatan itu kami ada kegiatan rutin bulanan pemeriksaan kesehatan. Bisa kami lakukan di kampus Unika Atmajaya di Semanggi, kami undang mereka, kemudian ada dokter, ada relawan juga yang nanti akan memeriksakan kesehatan mereka. Bukan tes HIV-nya, tapi kesehatan mereka umum ya. Lalu kami juga punya program dukungan psikososial. Ini yang menurut saya sebuah keunikan dari Lentera Anak Pelangi. Apa nih yang uniknya? Karena memang tidak dilakukan oleh yang lain gitu ya. Dukungan psikososial ini sebenarnya semata-mata membuat mereka merasa bahwa mereka adalah anak-anak. Karena mereka kan tinggal di sebuah lingkungan yang kumuh, lingkungan yang mungkin tidak membuat mereka nyaman sebagai anak-anak. Mereka rentan mengalami kekerasan, terekspos dengan hal-hal yang mungkin tidak belum pada waktunya, sehingga ketika kami melakukan dukungan psikososial seperti misalnya acara bermain untuk mereka, mereka kembali merasa bahwa oh, anak-anak itu seharusnya memang ketawa-ketawa, main-main, lari-lari sama teman-temannya yang lain seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang sudah mulai remaja, kami juga mempersiapkan mereka untuk tahu tentang status HIV-nya.
tahu tentang kondisi tubuhnya. Kemudian kami juga coba gali apa sih yang menjadi ketakutan kamu, mimpi kamu, sehingga mereka nanti juga dipersiapkan untuk masuk ke masyarakat yang lebih luas. Karena kan program kami hanya untuk sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun mau tidak mau mereka harus kami lepas, artinya mereka butuh persiapan untuk itu, keterampilan hidup mereka, karakter moral mereka harus dibangun, tidak hanya untuk anak-anaknya tapi juga untuk pelaku rawatnya, baik itu tadi ibunya, bapaknya maupun kakek nenek atau pelaku rawat yang lain, mereka dibekali dengan informasi-informasi. Karena memang yang menjadi salah satu faktor pendukung juga adalah lingkungan. Betul. Bagaimana tadi Anda mengatakan kesiapan atau mungkin bagaimana lingkungan sendiri ini bisa menerima mereka. Kita tahu bahwa saat ini pun persepsi itu terkait dengan HIV tidak jauh-jauh di Jakarta pun sekarang aja masih ada orang yang menganggap ini sebagai satu hal yang menakutkan atau harus dihindari, bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa menerima mereka. Nah, persepsi-persepsi yang seperti ini bagaimana Anda melihatnya dan apa yang mungkin harus kita ubah dalam hal ini? Mengubah persepsi masyarakat gitu ya, apalagi HIV ini dikenal sebagai sesuatu yang menakutkan gitu ya. Karena mungkin di awal kampanyenya sendiri sudah agak salah ya, gitu ya. Benar. HIV sama dengan tengkorak, HIV sama dengan mati gitu. Padahal saat ini HIV tidak lagi dilihat sebagai sebuah penyakit yang mematikan. HIV dilihat sebagai sebuah penyakit kronis yang bisa dikendalikan. Sama seperti dengan diabetes, penyakit darah tinggi dan sebagainya. Nah, kami tidak lagi menggunakan materi-materi yang dalam hal menakutkan masyarakat dan sebagainya. Justru kami menggunakan materi-materi yang lebih menyenangkan. Misalnya kami masuk ke remaja atau misalnya anak sekolahan, kami menggunakan games. Ada misalnya lewat ular tangga atau misalnya permainan-permainan lain yang menjadi media mereka untuk belajar, tapi lebih menyenangkan gitu. Jadi tidak melulu tentang gambar yang seram-seram atau misalnya semuanya tulisan atau misalnya dari textbook gitu susah. Jadi kami menggunakan materi-materi yang lebih disesuaikan dengan usia mereka. Kemudian untuk masyarakat memang kita bilang bahwa diskriminasi itu paling sering muncul karena ketidaktahuan mereka tentang informasi yang benar. Tapi nyatanya pun mereka sudah tahu informasinya, tetap takut kok gitu. Jadi memang proses edukasi, artinya penyuluhan itu tidak harus dilakukan oleh kementerian atau misalnya pihak-pihak tertentu. Kita sebagai masyarakat pun bisa memulai dari diri kita sendiri. Misalnya kita dapat ada broadcasting message, dibilang HIV menular lewat tusuk gigi atau misalnya hati-hati facial bisa menularkan HIV. Kita jangan langsung tekan tombol share gitu. Kita juga mesti tahu benar juga apa benar atau tidak gitu kan. Jadi kita harus memperlengkapi diri kita dengan informasi yang benar sehingga kita juga bisa jadi messenger itu, pembawa pesan yang benar, menangkis mitos-mitos yang beredar tentang HIV tadi. Itu ini. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tasya, kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Female Zone. Masih bersama dengan saya ada Mbak Natasha. Mbak Tasya, tadi kita udah bahas mengenai bagaimana lingkungan mempengaruhi begitu besar terkait dengan anak-anak ini. Tapi kita juga tahu bahwa tadi kembali ke diskriminasi. Ini kan masih saja terjadi. Oleh karena itu informasi ini penting dan sosialisasi serta edukasi. Nah, ada tidak pengalaman mungkin dari Mbak Tasya sendiri anak-anak ini down atau mungkin anak-anak ini sempat merasa kecewa ketika mereka didiskriminasi di sekolah atau ketika mereka tahu bahwa mereka terkena atau mengidap HIV di sini? Ya, satu kasus tentang diskriminasi di sekolah tahun 2013 itu ada satu anak laki-laki umur 8 tahun waktu itu. Dia mengalami diskriminasi karena status HIV-nya ketahuan. Kemudian orang tua murid ketakutan sehingga anak ini mau tidak mau harus pindah dari sekolah tersebut. Pindah ke sekolahan baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah yang lama. Ada orang tua murid dari sekolah yang lama sengaja datang ke sekolah baru
dan memberitahu bahwa anak yang baru pindah ini adalah anak dengan HIV. Diskriminasi itu terjadi lagi di sana, berulang sehingga anak ini harus pindah. Dia pindah sekolah kira 3 kali, dan terakhirnya itu adalah dia nggak mau pergi sekolah lagi. Ada depresi, ada ketakutan luar biasa, dan di usianya yang masih sangat kecil itu dia juga harus minum obat antidepresan untuk mengurangi stresnya itu. Selain itu, kalau untuk anak yang remaja, ketika mereka misalnya baru tahu status HIV-nya, ada perasaan takut, ada perasaan tidak diinginkan, ada perasaan sedih juga. Kenapa harus saya yang terinfeksi HIV gitu kan? Merasa bahwa saya tidak pernah melakukan apapun, kenapa ini menimpa diri saya, kenapa teman-teman saya tidak ada yang kena penyakit ini juga gitu. Ditambah lagi di usia remaja, ya jangankan anak yang HIV ya, maksudnya remaja pada umumnya itu memasuki masa-masa yang bergejolak lah gitu, artinya udah mulai jatuh cinta, udah mulai ada masalah sosial di pertemanan dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan HIV-nya mungkin dia merasa minder karena nanti takut kalau misalnya ketahuan statusnya sama teman-temannya dia mungkin akan dijauhi, atau mungkin sudah punya pacar, gimana nanti bercerita ke pacarnya bahwa saya HIV dan sebagainya. Ditambah lagi mereka harus minum obat secara teratur. Untuk mereka yang misalnya sudah masuk di usia sekolah, kemungkinan ada yang minum obatnya itu di jam sekolah, misalnya masuk sekolah jam 7, jam 9 minum obat. Mau nggak mau minum obatnya harus sembunyi-sembunyi, pergi ke izin ke toilet, minum obat, atau bahkan malah nggak diminum sama sekali karena ya takut ketahuan aja sama teman-temannya yang lain. Seberapa parahnya Kak yang Anda pernah lihat depresi ini begitu menekan anak-anak ini sebenarnya? Anda pernah lihat adakah kejadian yang seharusnya ini jangan sampai terjadi sebenarnya? Ada satu anak yang anak ini sudah meninggal tahun lalu. Dia baru merayakan ulang tahun yang ke-17 waktu itu. Tapi itu yang sangat disayangkan, memang dia sempat berhenti minum obat cukup lama sehingga virus yang dalam tubuhnya itu semakin banyak. Tambah penyakit lain lagi masuk, kemudian keluar dari rumah sakit ternyata obat yang diberikan jauh lebih banyak dan bentuknya besar. Dia untuk obat yang seharusnya dia minum secara rutin saja dia sudah kesulitan karena tadi bentuk, rasa, dan banyaknya obat itu sudah memberatkan buat dia. Ketika dia keluar dari rumah sakit ditambahin lagi, akhirnya dia merasa capek dengan semuanya itu, dan ya yang menyedihkannya itu pada akhirnya kondisinya terus memburuk. 2 minggu setelah dia ulang tahun yang ke-17 itu akhirnya meninggal gitu. Sedih melihat karena pada saat ulang tahun itu dia masih punya mimpi. Saya tanya waktu itu sama dia, kamu masih punya mimpi apa sih ke depannya, kamu kalau udah besar nanti mau jadi apa? Saya mau jadi chef Kak, dia bilang gitu. Tapi saya takut kena minyak panas. Saya bilang chef itu nggak mesti goreng-goreng, ada loh yang manggang kue atau apa dan sebagainya. Tapi kamu harus kuat, kamu harus sehat. Bagaimana kamu bisa masak-masak kalau badan kamu sakit gitu? Jadi kamu harus minum obat teratur ya. Iya katanya waktu itu. Tapi memang kita nggak bisa memantau mereka setiap hari. Artinya peran orang tua, peran keluarga dalam memantau anak untuk minum obat, menyemangati mereka itu juga perlu. Kedepannya tuh apa sih sebenarnya mimpi yang ingin, yang sampai saat ini sebenarnya masih ingin digapai atau masih ada yang sebagai sebuah cita-cita mungkin seperti itu? Kalau ini sih mungkin mimpi saya di dalam Lentera Anak Pelangi ya, karena memang Lentera Anak Pelangi ini cuma ada di Jakarta. Kami sih tidak bermimpi bahwa nanti ada cabang Jogja, cabang Bali, atau cabang Papua, tidak. Tapi kami berharap bahwa Lentera Anak Pelangi ini bisa dilihat sebagai sebuah program yang bisa diaplikasikan juga di seluruh Indonesia gitu. Artinya kami sudah memulai program ini dari tahun 2009, kami berevolusi sampai tahun 2019 ini sudah banyak sekali pengalaman yang sebenarnya bisa dipakai, diambil secara cuma-cuma dan dipakai juga untuk membantu anak-anak HIV yang di luar Jakarta sana karena jumlahnya banyak gitu. Bahkan DKI pun saja juga belum semuanya dapat didampingi. DKI itu jumlahnya tahun ini mungkin sekitar 900-an. Yang kami dampingi hanya 101 anak. Berarti masih ada 800 yang kami tidak tahu ada di mana. Sementara data Indonesia sampai 2018, 0 sampai 14 tahun itu ada sekitar 9.000 anak. Dan mereka itu tersebar di seluruh Indonesia yang tidak ada program yang mendampinginya. Terakhir Mbak Tasya,
Apa yang ingin disampaikan tentunya kepada seluruh wanita Indonesia? Saya ingin mengajak semua wanita untuk peduli terhadap anak-anak dengan HIV. Mungkin kita tidak mengenal mereka, kita tidak tahu siapa mereka, tapi mereka juga adalah anak-anak Indonesia yang juga punya harapan hidup yang sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya mimpi, mereka juga punya cita-cita yang sama, sehingga mari kita sebagai perempuan, sebagai wanita, kita rangkul mereka dan kita berikan mereka kesempatan untuk berkembang sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Mbak Natasha telah berbagi di sini untuk semua informasinya dan juga edukasinya pastinya di sini. Semoga kedepannya mimpi-mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah Female Zone kali ini. Saya Eliza Hasan undur diri. Sampai jumpa di episode mendatang tentunya dengan perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa.